Shalom, keluarga sahabat nyanyi pujian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rancangan atau rencana Allah. Untuk itu kita berdoa sejenak. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan yang berkati, kiranya Tuhan yang menjelaskan kepada anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan pengertian dan pengurapan-Mu sendiri yang mengajar kami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, ayat yang saya ambil adalah dari Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di Alkitab bahasa Inggris digunakan kata evil, bukan kecelakaan. Jadi evil itu adalah artinya yang jahat. Jadi sebenarnya maksud dari Yeremia 29 ayat 11 ini adalah rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang jahat. Biarpun saudara pernah mengalami kecelakaan, saya juga dulu pernah mengalami kecelakaan, tetap kita ada di dalam rancangan Allah. Tetap kita ada dalam rencana Allah. Dan itu bukan sesuatu yang jahat. Kata kerjanya adalah merancang, yaitu dari kata Ibrani hasyaf yang digunakan di Kejadian 50 ayat 20 salah satunya. Ketika Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, mereka-reka di situ adalah hasyaf, artinya merancang. Yang lebih dalam lagi artinya adalah menganyam atau menenun. Itulah artinya sebenarnya dari kata hasyaf. Jadi Tuhan sudah menenun, menganyam hidup kita. Bahkan Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, engkau yang membentuk buah pinggangku dan engkau yang telah menenun aku sejak di kandungan ibuku. Dan itulah yang terjadi atas hidup kita. Sewaktu saudara masih di kandungan ibu, saudara sudah ditenun, sudah dianyam oleh Tuhan. Bahkan sejak saudara lahir, tangan Tuhan tetap bekerja, tetap menenun, tetap menganyam hidup saudara sampai dengan sekarang. Itulah yang terjadi. Dan ketika seseorang menenun sesuatu, itu matanya tertuju kepada apa yang ditenun. Demikian juga Tuhan. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada saudara. Tak satu detik pun mata Tuhan itu lepas dari saudara. Dia tetap melihat saudara. Bahkan saat ini pun ketika saudara mendengarkan pembacaan firman, penyampaian firman Tuhan ini, mata Tuhan juga tertuju kepada saudara. Dan tangan dia tetap menenun, tetap menganyam hidup saudara. Dan tidak ada sesuatu pun yang salah dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Meskipun mata saudara melihat, ini negatif nih apa yang saya alami. Tidak, Tuhan tetap menenun, tetap menganyam hidup saudara. Dan itu adalah ya dan amin. Rancangan atau rencana Tuhan itu ya dan amin, tidak akan bisa gagal. Nabi Yesaya juga mengatakan rancangan Tuhan itu seperti firman Tuhan yang mengatakan, tanganku terulur, siapa dapat menggagalkannya? Betul, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Iblis tidak bisa menggagalkan rencana atau rancangan Tuhan. Kehendak kita atau kehendak bebas kita tidak bisa menggagalkan rancangan atau rencana Tuhan. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menggenapi rancangan atau tenunannya atas hidup saudara. Matanya senantiasa tertuju pada saudara, sehingga saudara tidak perlu khawatir lagi akan apapun, karena Tuhan senantiasa hari lepas hari, apapun keadaan saudara, meskipun saudara berbuat dosa separah apapun, tangan Tuhan tetap bekerja, tetap menenun hidup saudara, dan mata Tuhan tetap tertuju kepada saudara. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau telah berikan, yang Engkau telah sampaikan. Kiranya benih firman-Mu ini Engkau sendiri yang menumbuhkan, ya Roh Kudus. Engkau sendiri yang menjamah setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kiranya roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian dari Engkau terus menuntun anak-anak-Mu, terus menuntun keluarga nyanyi pujian ini agar tetap terus-menerus hidupnya lebih berkenan, semakin berkenan kepadamu. Dan Engkau sendiri yang terus membawa dari hari ke hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.